Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita langsung aja bedah kasus ya. Kita akan coba pakai kacamata seorang investor profesional membedah sebuah perusahaan dari A sampai Z buat menemukan berapa sih nilai wajarnya. Yuk kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan paling dasar dalam investasi. Harga di pasar itu kan sering naik turun gara-gara rumor atau sentimen sesaat, ya kan? Tapi nilai intrinsik, nilai sejati sebuah perusahaan itu ceritanya beda. Dan itulah yang akan kita coba gali hari ini. Biar gampang, kita akan jalanin 6 bab ini step by step. Mulai dari cara nemuin idenya, ngertiin bisnisnya, kita bongkar laporan keuangannya, sampai akhirnya kita bisa hitung sendiri berapa harga wajarnya. Perjalanan kita mulai dari hal yang paling simpel. Dari mana sih kita bisa dapat ide investasi? Jawabannya tuh kadang-kadang ada di depan mata kita. Dari produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Nah, untuk kasus kali ini, inspirasinya datang dari sebotol minuman soda. Coba deh, kalau kita ngomongin soda, apa yang kepikiran? Mungkin Polaris, apa Nipis Madu. Tapi, siapa sangka, ternyata MLBI, perusahaan yang akan kita bedah ini, juga punya produk minuman malt berkarbonasi. Ini jadi bukti kalau peluang investasi itu kadang-kadang tersembunyi di tempat yang nggak kita duga. Oke, jadi perusahaan ini sebenarnya bisnisnya apa sih? Ini penting banget. Sebelum kita investasi, kita harus ngerti betul model bisnisnya, gimana sejarahnya, dan sekuat apa posisinya di pasar. Coba kita lihat sejarahnya. Ini bukan perusahaan kemarin sore loh. Usianya sudah hampir 100 tahun. Dan poin kuncinya nih, sekarang MLBI itu bagian dari raksasa global Heineken. Ini artinya mereka punya akses ke teknologi dan standar kelas dunia, sebuah keunggulan yang susah banget disaingi. Produknya apa aja? Nah ini dia, mereka ini rajanya di pasar minuman beralkohol, mereknya kuat-kuat banget. Tapi mereka juga punya produk non-alkohol, jadi ada diversifikasi juga. Jadi poin utamanya adalah dominasi pasar yang luar biasa. Oke, ceritanya udah bagus. Sekarang waktunya kita bongkar mesinnya. Kita lihat dalamannya, yaitu laporan keuangannya. Karena sebagus apapun ceritanya, angka itu nggak pernah bohong. Mari kita lihat seberapa sehat mesin finansialnya. Ini dia angka-angka kunci buat setahun penuh 2025. Kelihatannya solid ya, pendapatannya tumbuh, dan coba lihat laba bersihnya lebih dari 1 triliun rupiah. Ini bukan sekedar perusahaan biasa, ini benar-benar mesin pencetak uang yang efisien banget. Wow, lihat angka ini, 33,4%. Ini artinya apa? Ini bukti nyata yang dimiliki MLBI pricing power. Gampangnya gini, dari setiap 100 rupiah penjualan, 33 rupiahnya itu jadi untung bersih di kantong perusahaan. Ini tinggi banget untuk industri sejenisnya. Nah ini lebih gila lagi, ROE-nya di 87%. Artinya, modal yang disetor pemegang saham itu diputar sama perusahaan secara super efisien buat menghasilkan laba. Angka setinggi ini tuh langka banget, dan ini nunjukin efisiensi modal yang ekstrim. Biar kebayang segede apa dominasinya, coba kita bandingkan sama pesaing terdekatnya. Kelihatan jelas kan? Laba bersih MLBI itu berkali-kali lipat lebih besar. Jauh banget bedanya, ini menunjukkan skala bisnis yang benar-benar mendominasi. Udah untungnya gede, kondisi keuangannya juga sehat banget. Utangnya kecil banget, hampir nggak ada. Malah kasnya numpuk hampir 1 triliun. Jadi ini ngasih bantalan keamanan yang kuat banget buat menghadapi kondisi apapun di masa depan. Aman lah pokoknya. Oke, jadi kita udah lihat perusahaannya dominan, untungnya gede dan finansialnya sehat. Terus apalagi yang bikin investor tertarik? Jawabannya, dividen. Buat perusahaan yang udah matang kayak gini, ini cara mereka bagi-bagi keuntungan ke kita, para pemegang saham. Lihat deh angkanya, hampir 10%. Ini artinya apa? Kalau Anda taruh uang di saham ini, Anda berpotensi dapat pemasukan pasif sebesar itu tiap tahunnya. Cuma dari dividen doang. Jauh lebih gede dari bunga deposito kan? Dan kalau kita bandingin sama perusahaan sejenis di industrinya, wah jauh banget. Imbal hasilnya itu hampir 3 kali lipat dari rata-rata. Ini sinyal yang kuat banget kalau manajemennya peduli sama investornya. Nah, ada istilah keren dari analis yang pas banget buat ngegambarin MLBI, saham rasa obligasi. Maksudnya, karena aliran dividennya yang stabil dan tinggi, megang saham ini tuh rasanya kayak megang obligasi premium yang ngasih kupon gede tiap tahun. Menarik kan? Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Puncaknya analisis kita. Kita udah tahu bisnisnya bagus, keuangannya sehat, dividennya jumbo. Sekarang pertanyaannya, dengan semua keunggulan itu, berapa sih harga wajar saham ini? Ini nih pertanyaan intinya. Kita bandingin harga yang harus kita bayar di pasar sama nilai intrinsik yang udah kita hitung susah payah. Jadi, murah atau mahal? Yuk kita lihat datanya.
Lihat deh tabel ini. Mau kita pakai metode valuasi manapun, mau itu dari kelipatan laba, konsensus analis, atau arus kas, hasilnya semua sama. Semuanya nunjukin kalau harga pasar saat ini itu jauh di bawah nilai wajarnya. Potensi kenaikannya signifikan di semua skenario. Tapi coba lihat angka yang paling bikin kaget. Metode DCF yang sering dianggap paling komprehensif ngasih estimasi nilai wajar di atas Rp16.000 per lembar. Potensi kenaikannya 186%. Ini angka yang luar biasa besar. Nah, selisih gede antara harga pasar dan nilai wajar ini, investor legendaris Benjamin Graham menyebutnya margin of safety. Anggap aja ini bantal pengaman kita. Makin besar diskonnya, makin tebal bantal pengamannya, makin aman investasi kita. Tapi tunggu dulu. Investasi itu nggak ada yang 100% aman. Sebagai investor cerdas, kita harus lihat dua sisi ya. Kita harus timbang antara peluang dan resikonya biar dapat gambaran yang utuh. Jadi ini dilemanya buat kita sebagai investor. Di satu sisi, kita punya bisnis yang luar biasa bagus, dengan harga diskon gede. Tapi di sisi lain, ada resiko sahamnya kurang liquid dan ada sentimen soal regulasi. Justru bisa jadi dua faktor resiko inilah yang bikin harganya jadi murah dan menciptakan peluang. Ujung-ujungnya pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Apakah bisnis sekuat ini dengan bantal pengaman yang tebal, sepadan dengan risikonya? Setelah kita bedah semua datanya dari A sampai Z, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Kerangka berpikirnya sudah kita pegang bersama.